Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu lagi secara khusus kelas 5 SD di tahun ajaran yang baru, tahun 2020-2021. Baik anak-anak, pasti kalian sudah mengenal Pak Guru, walaupun sebelumnya Pak Guru tidak mengajar dengan kalian di kelas 4. Tapi sekarang di kelas 5 Pak Guru yang akan mengajar kalian. Ya, ini awal pertemuan kita di hari ini. Ya, kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dengan topik dosa dan dampaknya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Pak Guru harap semua berdiri. Semua berdiri dan kita menyanyi dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 27. Ya, semua berdiri. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 27, meski tak layak diriku. Semua tahu? Ya, kita menyanyi dengan penuh penghayatan. Ya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di awal pertemuan kelas 5 di pagi hari ini. Hamba bersama para siswa kelas 5 boleh bertemu dalam keadaan sehat. Tuhan, kami akan memulai dengan pembelajaran kita. Mohon Tuhan, Roh Kudus hadir dalam hati, pikiran kami. Berkati hamba, berkati serta didik semua, sehingga proses pembelajaran boleh terjadi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai, ini karena awal, Pak Guru mau cek satu-satu lewat absen. Ya, dengar nama, angkat tangannya, dijawab. Hadir, itu Pak Guru mau lihat. Ya. Andreas, ya. Benny, Dimas, ya. Ya, baik. Dari 30 siswa yang hadir 25. Ya, berarti 5-nya ini belum masuk ya, mungkin karena hari pertama ya. Ya, baik. Berarti kelas 5 yang hadir di hari ini pertemuan pertama ada 25 anak. Ya, baik. Anak-anak, kita mulai dari pelajaran kita. Nah, tadi topik kita yaitu dosa dan dampaknya. Ya, sebelum kita melanjutkan, Pak Guru akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dari pembelajaran kita di pagi hari ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu meyakini manusia berdosa sehingga perlu bertobat.
Dan yang kedua, menunjukkan sikap sebagai orang yang sudah bertobat. Ketiga, memahami bahwa semua manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Keempat, menyajikan contoh cara hidup manusia yang sudah bertobat. Nah, adapun indikator kompetensi dan tujuan pembelajaran kita, yang pertama, menerima keberadaan sebagai manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Yang kedua, menghayati keberadaan diri sebagai manusia berdosa sehingga perlu bertobat lewat sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2, meski tak layak diriku. Yang ketiga, jujur dalam mengakui keberadaan diri sebagai manusia berdosa dan perlu bertobat. Yang keempat, bertanggung jawab dalam keberadaan diri sebagai manusia berdosa dan perlu bertobat. Yang kelima, memberikan definisi tentang dosa. Yang keenam, menceritakan kisah singkat tentang Kain dan Habel. Yang ketujuh, menyebutkan perbuatan dosa yang diperbuatkan Kain terhadap adiknya Habel. Yang kedelapan, menjelaskan latar belakang Kain membunuh adiknya Habel. Yang kesembilan, menampilkan dampak dosa yang diperbuat baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain melalui gambar. Yang kesepuluh, memperlihatkan hukuman melakukan dosa. Yang kesebelas, menyebutkan tindakan yang perlu diambil sebagai bukti penyesalan. Yang kedua, membuat clipping dengan tema kumpulan gambar cara hidup manusia yang sudah mengalami pertobatan dari Tuhan. Ya, demikianlah anak-anak kompetensi dasar dan indikator juga tujuan pembelajaran kita. Baik, sebelum kita mulai dalam penjelasan Pak Guru mau bertanya kepada kalian semua. Ya. Siapa di antara kalian yang pernah berbuat salah kepada seseorang? Berulang. Siapa di antara kalian yang pernah berbuat salah kepada seseorang? Jujur, ayo. Wah, Andreas, apa yang kamu buat? Salah kepada siapa? Teman. Ya. Salah apa? Kamu menipu. Ya. Baik. Ada lagi yang pernah berbuat salah kepada seseorang? Mungkin teman di sekolah minggu, atau di sekolah, atau di rumah. Ya, pasti banyak hal yang dibuat sehingga perbuatan itu dianggap salah. Ya, jawab jujur. Wah, ya, kalau perbuatan salah pasti banyak ya. Kita semua pasti tidak luput dari kesalahan. Ya, terima kasih untuk kejujuran kalian. Ya, baik, anak-anak, kita akan melihat topik tadi tentang dosa dan dampaknya. Mari kita buka dan kita baca bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, buka di kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Ya. Silakan dibuka. Ya. Sudah dapat? Ya, tolong cari. Dia tidak punya Alkitab, ya, sesuaikan dengan temannya yang punya Alkitab. Ya, nanti yang tidak punya Alkitab minggu depan harus bawa Alkitab ya. Ini karena awal, jadi Pak Guru kasih kelonggaran, tapi minggu depan harus wajib bawa Alkitab. Ya, sudah dapat? Ya, Pak Guru kasih waktu 4 menit. Nah, 4 menit terlalu lama ya. Ya, 3 menit. 3 menit untuk kita baca masing-masing di Alkitabnya masing-masing baca
Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Ya, silakan dibaca. Sudah? Ya, baik kalau sudah. Nah, sekarang waktunya Pak Guru akan jelaskan. Kalian sudah baca semua? Ya, baik. Ini kita sudah baca bersama-sama dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Nah, Pak Guru akan menjelaskan di situ tentang topik kita, yaitu dosa dan dampaknya. Nah, Pak Guru bertanya, kira-kira menurut kalian dosa itu apa? Nah, ini kalian sudah kelas 5, pasti sudah tahu tindakan, apa pengertian dosa itu apa? Ya, Markus, apa itu dosa? Mencuri. Siapa lagi yang punya pendapat? Yeremia, apa itu dosa? Melawan orang tua. Ya, baik. Baik. Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar kehendak Allah, atau melanggar firman Allah, melanggar perintah Allah. Nah, perintah Allah, coba kalau kita lihat 10 hukum Tuhan, apa aja yang ada di dalamnya. Nah, tadi Markus bilang jangan mencuri, jangan membunuh. Itu kan 10 perintah Allah. Nah, kita melanggar perintah Allah. Nah, itu berarti perbuatan dosa, tindakan atau dosa. Ya. Dalam bacaan kita tadi dikisahkan dua orang bersaudara. Siapa namanya? Iya, Kain dan Habel. Ya, Kain bekerja sebagai seorang petani, dan Habel adiknya sebagai pengembala ternak. Ya. Suatu hari keduanya mempersembahkan hasil pekerjaannya mereka kepada Tuhan. Nah, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya, dan Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Rupanya persembahan Habel diindahkan atau diterima oleh Tuhan. Nah, sedangkan persembahan Kain tidak. Nah, sebabnya karena Habel memberikan yang terbaik oleh Tuhan, sedangkan Kain memberikan sisa-sisa dari hasil pertaniannya. Akibatnya Kain menjadi murka kepada adiknya. Ya, anak-anak, amarah Kain tidak bisa dibendung, sehingga Kain berencana ingin membunuh adiknya. Diajaknya Habel untuk jalan-jalan di padang, dan dibunuhnya adiknya Habel. Ya, kejahatan yang diperbuatnya yakni membunuh adiknya. Membunuh adiknya dilatar belakangi oleh rasa iri hati, rasa benci, amarah yang tidak bisa ditahan, cemburu, sakit hati. Ini yang membuat Kain tidak bisa membendungnya, sehingga ia melakukan pembunuhan kepada saudaranya. Ya, itu inti dari pembacaan kita tadi dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ya, baik anak-anak, Pak Guru akan
memberikan gambar dan kalian, ini tugas untuk perorangan ya, dan untuk kalian kerjakan, kalian amati dan kalian kerjakan gambar ini. Ya, kalian amati gambar-gambar yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Nah, kalian urutkan dan menuliskan apa inti dari gambar-gambar yang Pak Guru akan berikan. Ya, ini gambar-gambar. Ada berapa gambar? Tugas kalian nanti tulis apa yang disampaikan lewat gambar ini, urutan-urutan ceritanya. Sehingga tadi kalian sudah baca, sekarang juga kalian per orang, kalian tulis siapa-siapa yang ada dalam gambar ini, lagi bikin apa dan seterusnya. Ya, kerjakan masing-masing ya untuk gambar-gambar ini. Ya, nanti Pak Guru kita punya waktu 10 menit. Nah, 10 menit ini ada 12 gambar. Kalian urutkan gambar-gambarnya. Ini Pak Guru acak supaya menjadi satu cerita tentang perbuatan dosa dan dampak dosa tersebut. Ada semua di dalam gambar ini. Ya, ada semua di dalam gambar ini. Nah, sekarang tugas kalian pribadi, kalian mengurutkan gambar tersebut dan buat dalam satu alur cerita yang lengkap sehingga menjadi cerita yang menarik tentang perbuatan dosa dan dampak dosa. Bisa? Ya. Ini kerjakan per orang ya. Satu-satu. Ya. Ya. Tolong ketua kelas Anugrah bagi ke teman-teman. Milka, lagi bikin apa Milka? Ya. Ya, 10 menit dikerjakan dengan tenang, tidak oleh diskusi dengan teman-teman. Yang ini kerjakan per orang, bukan kelompok, ya. Ya, kerjakan dengan tenang, tidak ribut. Ya, sudah. Ya, waktunya habis. Ya, siapa yang bisa dapat menerangkan di depan? Salah satu. Ayo. Bisa mengurutkan gambar yang tadi Pak Guru sampaikan. Ya, gambar-gambar tadi siapa yang bisa mengurutkannya dan menjelaskan cerita tersebut? Ya, Andreas silakan. Andreas ini dia hebat ya. Ya, Andreas silakan diurutkan
Itu ada 12 lembar, diurutkan. Halaman 1 itu siapa, mengisahkan tentang apa, nah, diurutkan. Nah, tadi kan sudah baca Alkitab. Kalau sudah baca Alkitab, berarti dapat bisa tahu alur ceritanya. Ya, Andreas silakan. Ya, terima kasih, kita beri aplaus buat Andreas. Silakan duduk, terima kasih. Ya, siapa lagi? Teguh? Ya, Teguh maju ke depan. Ya. Ya, hampir sama ya dengan Andreas tadi. Berarti sudah hampir tahu ceritanya. Yang perempuan lagi siapa? Ya, Ratu, ayo. Ya, ini mewakili perempuan. Ya, terima kasih. Semua beri aplaus buat Ratu. Silakan duduk. Ya, baik. Pak Guru akan lihat, ya, tidak hanya tadi Andreas, Teguh, dan Ratu, tapi nanti Pak Guru akan periksa. Kalian sudah mengurutkan menurut alur jalan ceritanya. Ya, baik. Sekarang perhatikan ke depan. Nah, Pak Guru perhatikan ke depan, gambar di depan layar slide yang Pak Guru berikan. Ya, kita tahu dalam Kejadian pasal 4, ya, kita lihat bahwa Allah memberikan anak kepada Adam dan Hawa. Ya, Allah memberikan anak kepada Adam dan Hawa. Anak pertama adalah seorang laki-laki, mereka menamainya dia Kain. Nah, adalah anak berikutnya juga seorang laki-laki, mereka menamai dia Habel. Ya, ini gambar ini kita lihat bahwa manusia pertama Adam juga Hawa yang Tuhan ciptakan, mereka mempunyai anak, kedua anak laki-laki, yaitu Kain dan Habel. Ya, mereka bertumbuh menjadi besar. Nah, mereka dibesarkan oleh Adam dan Hawa. Nah, Habel menjadi seorang gembala kambing domba, dan Kain menjadi orang petani. Ya. Mereka sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya, Kain, Adam dan Hawa, untuk selalu memberikan persembahan dari hasil pekerjaannya diberikan kepada Tuhan. Untuk itu Kain dan Habel juga melakukan apa yang diceritakan oleh orang tuanya untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita lihat, Kain memberi sebagian dari hasil tanah. Kain memberikan sebagian hasil tanahnya. Habel memberikan anak sulung kambing dombanya, lemak-lemaknya, kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Kemudian Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain, korban persembahannya tidak diindahkannya. Bagaimana kalau kita punya sesuatu yang kita berikan lalu pada orang tua, lalu orang tua menolak atau tidak terima, apa yang menjadi perasaan kita? Apa perasaan kita ketika kita punya sesuatu yang kita berikan tapi ditolak? Nah, kira-kira bagaimana? Demikian juga kita lihat Kain, korban persembahannya tidak diindahkannya, sedangkan Habel Tuhan menerima atau mengindahkannya. Ya, kita lihat
di depan ini siapa? Kain. Ya, ini Kain. Kita lihat wajahnya, mukanya. Senyum atau bagaimana? Ratu Elizabeth, mukanya bagaimana? Iya. Mukanya marah ya? Iya. Mukanya marah. Cemberut. Panas. Muram. Nah, ini yang kita lihat gambar ini. Hatinya panas. Kenapa panas? Kenapa dia marah? Karena karena persembahannya tidak diindahkannya. Ya. Firman Tuhan kepada Kain. Nah, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, itulah firman Tuhan kepada Kain. Ya, lalu kita lihat kata Kain kepada Habel adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Nah, ini kakaknya ini mengajak Habel, adiknya Habel untuk pergi ke padang. Nah, kira-kira ke sana itu untuk apa? Untuk bekerja. Ya. Habel tidak tahu apa yang direncanakan oleh kakaknya, tapi Habel mengikuti perintah dari kakaknya Kain untuk pergi ke padang. Ya, sampai di sana di padang. Ketika mereka ada di padang, ya, tadi karena sudah hatinya panas, Kain hatinya panas, dia emosi, dia marah. Nah, dia menyimpan itu sampai di padang. Nah, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu dia membunuh dia. Ya, itu kalau sudah bunuh, perasaannya bagaimana? Lalu firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, jawab Kain. Lalu firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Kain, dia tahu apa yang dia lakukan. Akhirnya Kain pergi dari hadapan Tuhan. Ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, itulah anak-anak cerita yang ada pada gambar yang kalian pegang tadi. Nah, kalian bisa nanti pakai cerita itu untuk dapat diurutkan, ditambah dijelaskan menurut cerita Alkitab. Lalu kalian bisa berikan cerita kepada teman-temanmu atau adik-adikmu di rumah. Ya. Dampak dari perbuatan yang dibuat oleh Kain, ya. Hukuman Kain atas perbuatannya, bahwa dia harus pergi keluar ke sebelah tanah Lot. Ya, baik. Jadi gambar-gambar itu nanti kalian urutkan,
yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, kalian menulis di bawahnya jalan ceritanya sampai Kain dia keluar, dia pergi. Ya, baik, itu ada pertanyaan. Nanti Pak Guru kasih pertanyaan atau pilihan ganda. Ya, kalian bisa kerjakan. Kalian kerjakan di rumah. Pilihan ganda, kalian pilih jawaban yang paling tepat. Dengan ada tugas yang akan Pak Guru berikan, yaitu kalian membuat clipping. Membuat clipping dengan tema, kalian membuat clipping dengan tema mencari gambar cara hidup manusia yang sudah mengalami pertobatan dari Tuhan. Ya. Jadi kalian membuat clipping dengan tema kumpulan-kumpulan gambar, entah dari koran, gambar-gambar cara hidup manusia yang sudah mengalami pertobatan dari Tuhan. Nah, itu minggu depan clipping bisa dikumpul. Dengan di halaman berikut itu ada soal-soal pilihan ganda. Ada soal-soal pilihan ganda, kalian bisa kerjakan, memilih jawaban yang paling tepat. Kalian pilih. Ya, itu bersamaan dengan clipping ya untuk minggu depan. Itu dikumpulkan. Ya, baik anak-anak, cerita tentang Kain dan Habel. Nah, bagaimana dosa itu muncul dalam hati, dalam niat yang hati yang panas, iri hati, cemburu, sehingga muncul dan kita bisa melakukan perbuatan, tindakan melanggar perintah Tuhan. Walaupun saudara sendiri kita bisa lakukan perbuatan dosa. Tadi seperti Kain, walaupun adiknya, adik kandungnya, tetapi dia nekat untuk membunuh. Karena apa? Iri hati, tidak puas. Nah, itu. Jadi banyak hal yang kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik pada saudara, teman di sekolah, perasaan atau sikap-sikap kita, itu selalu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari yang mengakibatkan dosa. Dampak dosa, kita bisa dihukum oleh Tuhan. Seperti Kain, dia dijauhkan daripada Tuhan, tapi Tuhan masih mempunyai kasih. Tuhan memberikan, melindungi dia. Ya, baik anak-anak, demikian cerita kita, pengajaran kita di pagi hari ini. Harapan guru, kiranya apa sudah pelajaran kita di hari ini, di pembelajaran kita, supaya kita menjaga tubuh kita, menjaga sikap kita, baik mulut kita, tangan kita, kaki kita, karena tubuh kita ini juga bisa memancing atau berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Itu mari kita jaga semua yang Tuhan berikan kepada kita. Terlebih kita punya mulut ini juga bisa menimbulkan dosa, kebencian, dari hati lalu keluar di mulut, tangan, kaki, semua bisa melakukan perbuatan dosa. Nah, karena upah dosa ialah maut. Ya, siapa yang berbuat dosa pasti akan jatuh ke dalam jalan maut. Ya, baik, itu. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia telah
mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Siapa yang percaya dan berserah kepada Yesus, Tuhan Yesus dia maha mengampuni kita dari kesalahan dan perbuatan dosa kita. Demikian untuk pembelajaran kita di saat ini. Mari kita menyanyi sekali lagi, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku. Semua berdiri. Ya, semua berdiri. Setelah itu salah satu pimpin doa, ketua kelas Yeremia pimpin kita dalam doa. Semua kita, meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku datang. Ya, silakan berdoa. Amin. Ya, demikianlah pertemuan kita di hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Salam, Tuhan memberkati kita semua.